Memang betul, saya bina keluarga saya untuk berusaha. Ya. Karena saya bilang kan saya ditanya hakim, siapa yang sebenarnya yang mau mau buat dan membina bikin ini saya Pak. Saya kan pembina, pengayom, pelindung daripada masyarakat. Saya kan punya keluarga, saya ini keturunan orang miskin saya. Jadi banyak yang saya ikut ke saya tidak ada pekerjaan. Saya bikinlah pekerjaan Mas Madan yang di TPK. Terus setelah itu ada perkembangan lama-lama jadi industri kan. Tapi memang benar saya tidak bisa mengelak. Orang lain saya bina. Kamu lihat saja masyarakat yang full ini karena merasa yakin mereka saya membina sehingga dari puluh ibu-ibu tuh ibu-ibu yang paling banyak datang itu. Jadi betul saya yang bina. Jadi tapi katanya terus polisi, loh, memang benar pasal polisi. Saya kan baru Kamtipmas, saya di pedalaman. Memang tugas saya membina, mengayomi, menghubungi. Jadi kalau misalnya orang, saya kan kewajiban saya harus membina orang kan. Itu tugas pokok saya. Nah, lalu saya punya keluarga, masa saya punya keluarga saya tidak bisa bina kan. Sudah akhirnya pendek cerita, jadi betul saya harus akui. Nah, kalau namun di dalamnya baik artinya tidak pernah saya ikut-ikut. Cuma saya berikan pemahaman supaya kamu pejabat makan. Sudah akhirnya ada direkturnya yang di PT SAW, toh ada direkturnya yang di Rodua, toh. Jadi sekarang kenapa saya ditangkap di depan pintu Kompolnas waktu saya mau melaporkan ke pintu Kompolnas ke kantor, toh kan sama siapa saya melapor lagi orang di sini. Saya tidak tahu model polisi ini memang perampok Pak. Jadi bagaimana saya tidak bilang perampok? Hasil lidik yang diperintahkan oleh Wakapolda kepada siapa yang diperintahkan, toh tentu gelar perkara, toh gelar perkara apa yang ditemukan kan harus begitu, pidana apa yang ditemukan. Kalau dia temukan pidana yang seperti yang dikatakan itu, itulah nanti SP2-nya karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun berarti saya wajib ditahan. Dan itulah dasarnya untuk melakukan saya untuk pemeriksaan dan seterusnya kan begitu. Berarti kan di propam harus ada berkas saya dong. Kan begitu? Setelah itu kalau setelah saya diperiksa lalu dilaporlah ke pimpinan. Pimpinan disposisinya bagaimana? Dia mau membina saya atau mau lanjutkan, dia lihat disposisinya kan begitu. Tapi langsung saya di ke diskonsus, toh berarti kan dilanjut. Berarti seharusnya berkas harus ada di propam. Bukti permulaan harus ada. Itulah SP2 tadi kan. Setelah itu katanya tidak bisa P21. Memang P21 apa? Sedangkan saya punya hubungan dengan perusahaan PT Rodua dengan PT SAW kan tidak ada. Di dalam akte yang punya saya punya istri, pelaksananya direkturnya ada. Di dalam akte pun tidak ada sama sekali. Jadi kalau saya yang bina itu saya akui kan memangnya saya salah, saya bilang di pengadilan. Tidak. Sudah. Jadi sekarang dia bilang saya ditahan dengan istri saya supaya jangan saya stres. Di mana ada penahanan di Indonesia itu dengan istri saya supaya jangan terus stres katanya. Tanya semua orang. Jadi karena tidak masuk akal kan. Datanglah Kejaksaan Tinggi, tidak bisa kamu bikin baik-baik saja. Saya sudah dengar itu dari orang reserse namanya Tommy kan. Tapi tidak tahu bagaimana tahan. Sudah mau lewat 4 bulan toh. Langsung dia bilang P21. Saya tidak mau P21 apa? Kok periksa saya? Saya kejar itu wakil dari Sensus, mantan Wakapolres di dalam. Saya bilang saya berarti ya di depannya Pak Tito di atas itu babi kau, saya bilang. Masa kau tahan saya tidak ada dasarnya mau korbankan saya? Kau periksa saya pun tidak. Kan harus di-BAP dong saya tuh kalau tidak ada. Jadi saya waktu ditangkap di pintu Kompolnas itulah saya diperiksa pencucian uang. Saya bilang, Pak, bagaimana saya diperiksa pencucian uang? Sedangkan kasus saya tidak ada, Pak.
Ada katanya, sudah ada di Papua katanya toh. Saya tidak dikasih duduk tidur 2 hari 2 malam toh. Bagaimana? Bapak bilang begitu. Saya namanya kan kita di Maris kan perasaan secara psikologis tidak pernah kita mau lihat yang berikan apapun. Mana pernah kita kan? Jadi saya itu malu. Pengacara saya gimana? Ada pengacara. Padahal pengacara saya itu cuma pengkhianat ini Pak. Apa namanya? Ini iparnya yang pengacara ini penjahat ini orang ini. Iparnya itu Sina Sution. Pokoknya saya sudah dulu punya organisasinya itu. Nanti saya bisa taruh kan. Datang ke dia, rupanya orang itu sudah satu bahasa dengan dari RSC untuk saya dibawa memadu ke sana. Padahal supaya saya ditangkap di situ. Nah, iya, yang pengacara ini itu organisasi apa itu? Aduh saya lupa. Nanti saya. Jadi ada Nasution, ada orang Palembang, orang Palembang kalau nggak salah saya. Jadi akhirnya diperiksa lah saya, tapi dibawa. Memang sudah dia pengacara saya mulai dari sini. Awalnya itu berangkat itu memang kalau Jakarta ambil dia. Dia datang di sini. Itu iparnya itu salah satu. Iparnya yang pengacara ini golong-golong penjahat semua itu. Jadi akhirnya periksalah saya itu. Kalau hasil pemeriksaan saya yakin tidak bisa masuk karena dilengkapi semua. Tapi mau tamu saya harus periksa. Kalau orang reserse ini kan diganti itu nanti. Serangkaian apa mau dibikin saya mau ditahan, dasarnya apa? Di permulaan kan tidak ada. Direktur saya tidak ditangkap. Kan direktur PT SAW itu si Jim lebih sangka direkturnya Rotua Lulu. Jadi tidak ada kasus. Kan harus ada kasus dulu di PT Rotua atau di PT SAW kan illegal logging dan illegal BBM kan. Mana kasusnya? Siapa yang tersangka lain, Pak? Dan saya, kenapa saya? Ada hubungan apa saya dengan PT Rutio, dengan PT SAW? Bapak mengerti saya? Kan tidak ada. Tapi saya lah ditangkap. Diperiksa lah orang itu, segala macam. Diambil sampai segala macam dengan uang diambil di sini. 1,2 M dengan 110. Jahat sekali orang ini. Tiba di cerita, saya diperiksa di sana. Kita harus dibawa saya ke Jayapura. Pemeriksaan pidana pokok. Jadi pidana pokok ini berarti kalau illegal logging kan berarti PT Tua ini kan sini kan. Terus PT SAW dulu kan di sini kan milik tanker saya. SAW siapa direkturnya? PT SAW siapa direkturnya? Jimmy. Bisa panggil itu. Oh iya. Sampai sekarang bisa saya tahu. Yang satu lagi PT apa? Yang satu lagi PT apa? PT Rotua. PT Rotua ini bergerak di bidang seperti ini. Direkturnya siapa? Direkturnya si Lulu. Masih satu grup? Masih satu grup dengan... Sini. Ini saya punya bos untuk jadi sekretaris. Oke, saya lanjut. Iya. Jadi saya dibawa lagi ke Jayapura, tapi karena sudah mau habis 4 bulan, apa dasarnya memenahan mungkin gitu? Datanglah ditunggu 3 hari kalau salah. Tidur satu. Saya kan di Jayapura, saya tidak ada, tuh. Akhirnya dia mau bawa saya ke sini, saya rantai dari dalam. Saya tiba seperti rantai kalau siapa yang mau buka itu. Perintahkanlah mantan satunya Kapolres. Kan saya tidak ada masalah biar sama Kapolres, saya semua kan baik. Tidak saya, komandan jangan begitu. Komandan kan tahu saya seperti bagaimana. Saya kan kalau seandainya saya ada melakukan seperti apa yang mereka bilang, kan tentu komandan yang lebih tahu. Saya bilang, komandan penting saya. Segala sesuatu saya komandan yang terakhir, yaitu yang Wakapolda Pak Isir bukan Pak yang orang Serui yang Jawa ini bukan tidak yang nama pun saya lupa lagi
Yang orang Seru itu istrinya orang Jawa, tapi dia dulu di sini Wakapolda di Marpaito, tapi sudah Kapolda mana sekarang. Itulah yang saya rayu itu, dia bilangnya sama beliau, komandan. Nah, kalau komandan bilang saya ada melakukan, saya masih bisa saya terima karena segala sesuatu saya kalau ada saya kerjakan itu saya nggak ada, saya melaporkan sama kan mau petunjuk saya kan. Coba mana, saya tidak mau petunjuk dari komandan, saya bilang. Iya, tapi ini kan untuk, dia bilang, sudah malu. Itu di mana tuh? Di rumah? Di Polda. Oh, saya ditahan, kan saya tidak mau pilih satu. Apa mau di Polda satu kan? Nah, jadi sampai semua mantan Kapolres, dia bukan yang terakhir, yang terakhir itu yang orang Palembang juga, yang istrinya Polres. Saya mau berubah nama saya. Jadi sampai dipindahkanlah beliau, jangan takut komandan kan tahu kan seperti apa saya punya kelakuan. Kalau komandan tidak tahu semua apa yang saya ini mau petunjuk saya, semua saya bilang mantan Kapolres, yes, saya tidak mau datanglah semua dirayu saya, ini hanya formalitas saja karena sudah semua malu. Oh, saya kan pikir kalau hanya pangkat, saya untuk apa lagi saya pangkat, saya sudah begini tuh. Saya pikir kalau hanya begitu masa jenderal nanti harus korban. Itu awal ceritanya. Itulah kesakunya buruk. Padahal karena perasaan saya jalan sampai di sini mau sidang. Nggak tahu sidang apa sebenarnya. Jadi cerita sidang dibacakanlah dakwaan. Dakwaannya apa? Pengadilan. Jadi saya bilang saya sama sekali saya tidak mengerti Pak apa yang jaksa bilang itu, dan saya yakin jaksa sendiri tidak mengerti apa yang dia bilang itu. Tapi datanglah pengacara Bapak apa dia Johnson Pandita. Jadi langsung dia bilang terus begini dia bicara, ini nanti ini kalau sudah pokoknya apa kan ada kan saya diperiksa nanti saksi-saksi juga kan periksa. Kalau saya nanti berdiri, kok berdiri, saya keluar, mati saya. Kan sudah diserahkan sama pengacara hak kita. Saya bilang apa, saya tidak ada artinya lagi. Pengkhianat, maka saya bilang semua pengacara pengkhianat ratusan sampai saya di penjara. Itu lagi. Jadi sampai sidang apa kan bukan sidangnya, dengar saja di sampingnya pengacara. Terus saya tidak tahu periksa apa itu. Tapi Pak, maaf. Saya baru tanya, waktu dibacakan dakwaan itu kan tuduhan terhadap pasal yang Bapak lakukan. Apa yang dia sebut? Dakwaan itu Bapak melakukan apa menurut mereka? Ya, itulah dia bilang, saya tidak mengerti kan jawaban saya. Saya sama sekali saya tidak mengerti apa yang jaksa bilang itu. Itu pengadilan Sorong yang negeri Sorong? Iya. Kita tanya ke sana. Terus, dan jaksa sendiri, dia tidak mengerti apa yang dia ngomong itu, saya bilang. Dan selanjutnya itu, saya bikin video satu, saya setelah habis ini itu kan sidang kan saya ke jaksa dulu tuh. Sebenarnya maksudmu video satu apa sih? Dia apa yang jaksa ini bilang? Ini kalau bukan, dia bilang saya kebetulan saya jaksa penuntut apa namanya JPU, jaksa penuntut umum. Terus maksudmu karena tahu itu saya tanya tahu dulu apa kasus saya sama yang video satu kan itu saya bilang. Ini kan di Jayapura, dia bilang. Di Jayapura untuk menentukan P21 dari pengadilan tinggi, toh? Pengadilan tinggi itu. Mulai saya hajar dia langsung, masyarakat hajar dia lagi langsung. Jadi saya mau dipindahkan lah. Kan saya perlu tanya P21-nya apa. Dia bilang, itulah yang dia bilang. Saya. Pengacara Bapak siapa? Johnson itu yang tadi saya bilang. Gak ada upaya dia waktu itu untuk mempertahankan, melarang. Saya bilang pengkhianat pengacara Pak, semua pengacara pengkhianat. Jadi sehingga pengkhianat namanya itu bisa tidak saya sidang, tidak ada saya di BAP, tidak ada kasus, tidak ada tersangka. Artinya kuasa hukum. Iya. Artinya kuasa hukum yang bicara. Makanya kan saya bilang, jadi akan ini mau cerita dari persoalan yang lama itu, tidak ada kasus. Walaupun begitu, saya bilang dipilihlah saksi seolah-olah saksi pemberatan terhadap saya yang beli kayu, yaitu Minlok toh sekarang. Jadi tapi bukan dia karena dia orang asing, adik dari si Kristen itu toh gitu.
Jadi tanya, jadi hakim tanya saya tanya begini, apakah Minlo kakakmu itu tersangka atau tidak? Dia bisa dijawab, dia tidak. Oh ya, kita lanjut. Mas hakim bilang begitu. Kan kalau misalnya saya betul-betul ada tersangka kok, jadi membeli kayu dari saya, kan kakaknya ini dia tersangka atau tidak? Harusnya masuk tersangka. Itu pertanyaan saya. Iya, harusnya masuk. Ya, tersangka. Loh itu kan Iya. tidak. Cukup Pak Hakim, saya bilang. Saya kira Pak Hakim mau tanggapi toh. Jadi selanjutnya lagi. Jadi Johnson ada tuh, Pak? Hah? Johnson ada waktu itu ada. Bapak tanya tuh Ada. Diam aja dia. Nah, makanya dia ada. Saya kan waktu saya bilang tidak mengerti, dia kan langsung dia rayu-rayu saya, nanti kalau sudah aja kamu nanti ditanya, kalau saya berdiri kau berdiri, kalau saya keluar kau keluar. Coba, artinya itu apa itu? Kan pengkhianat namanya itu. Sangka saja yang saya tidak mengerti apa Yang dimaksud dia yang maksud sama yang dibilang sama jaksa, dan saya yakin jaksa tidak mengerti itu apa yang dia ngomong itu. Seharusnya kan dengan ada itu, kalau dia pengacara tentu kan sudah selesai itu sidang, tidak bisa lanjut kan. selesai. Bebas demi hukum, Pak. Bebas demi hukum. Nah, kalau saya waktu itu jadi pengacara, karena tidak cukup bukti, dan ini penuh rekayasa, bebas demi hukum. Jadi lanjut, tidak ada kasus saya. Kenapa? PT Rutua punya tidak tersangka dan tidak ada tersangka lain. Bagaimana dia saya yang saya apa yang saya sekarang? Ya. Apa saya sekarang khusus saya? Jadi itulah sampai ke Jakarta, sampai ke mana-mana saya melawan. Semua pengacara hanya meminta uang biaya operasional. Dia tidak berani. Setelah minta uang, ya, padahal sebelum tidak ada Pak Sampurna, SOP-nya lapas itu ada. Mana berkas saya? Bagaimana? Kapan saya mau pulang? Kalau SP2 tidak ada, kan? Jadi kalau berapa lama ditahan, Pak? 5 tahun. Ya karena saya tukang melawan, datanglah lapas. Toh. Saya bilang, siapa yang tanggung jawab sama saya? Aku penegak hukum. Masa kamu tidak ada dasar, ada SOP-nya kok? Saya bilang kan. Siapa yang tanggung jawab? Saya yang tanggung jawab, dia bilang sama Kalapas. Saya bilang, Bapak sombong sekali, bilang baru Kalapas itu, baru Kalapas sudah nyawa saya ini, Pak. Apa yang Bapak tanggung jawab? Saya bilang. Sedangkan hakim saya mau ponis orang harus minta petunjuk dari Tuhan. Kok sombong saya bilang. Terus tanggung jawabnya apa? Mau tahan orang sembarang tanpa dasar? Ini saya tantang teruskan, Pak. Tapi di belakang lo kepilih. Padahal saya mau pindah. Oh, itu terakhir saya. Kalau saya pindah, jadi di sana di Cipinang. Dikasih pindah di Cipinang. Jadi saya kan Cipinang, kan saya Cipinang toh. Dari Cipinang ini karena saya selalu tanya. Cipinang Jakarta? Ya. Terus Cipinang ke Cipinang Bogor? Iya. Itu yang tadi harus saya kan setelah saya melawan di Cipinang. Itulah yang tadi saya bilang, siapa yang tanggung jawab? Kan saya tadi bertengkar dengan Kalapas. Jadi saya bilang sombong saya baru Kalapas, Bapak baru mau ini nyawa saya bilang. Akhirnya kan dirayu-rayu Kalapas dibawa lah saya ke Cipinang, toh? Cipinang, Bogor. Sampai di Cipinang langsung Kalapas. Kebetulan saya kenal dulu itu, saya langsung beli nasi padang. Langsung suruh perintahkan kamar dibersihkan, bikin ini. Sudah, habis itu sudah. Nanti besok kita cerita lagi. Dia bilang sama Kalapas dengan Kapil B, toh? Ya. Jadi besoknya rupanya datanglah Dirjen Kemenkumham Silitonga, Dirjen Silitonga. Waktu itu dokumennya Dirjen toh. Jadi lusanya waktu datang itulah pembicaraan mereka dengan Kalapas. Datanglah Kalapas hari ketiga saya di sana, panggillah saya. Terus dia bilang, oh baik-baik saya. Oh semua pulang. Semua pulang. Oh baik-baik, langsung pulang. Saya pun mengingat itu. Daripada saya gimana? Kapan saya mau pulang tidak ada ketentuan segala macam. Terus saya baik-baik saja. 4 bulan langsung saya
bebas bersyarat, itulah yang kan PB. bisa dikirim ke sini. Siapa yang ngurus bebas bersyarat, Pak? Itu harus ada yang ngurus, nggak bisa sendiri. Siapa yang ngurus? Pengacara kah atau Bapak sendiri? Tidak ada, siapa yang mengurus itu? Mereka berarti sendiri itu. PB-nya itu otomatis. Otomatis. Kan dia bilang, oh sudah mau pulang. Oh baik-baik saja pas terus. Tapi kebetulan saya kenal dia waktu itu, maksudnya Pinang, dia kan pada bagian kan. Jadi saya pun mengingat, kapan saya mau pulang? Uang tidak ada SP2 saya. Itu Bapak yang kedua. SP2 tidak ada, bagaimana ada putusan? P21 bagaimana ada P21 kalau tidak ada SP2? Kan itu sekarang tuh. SP2 siapa, Pak? SP2H. Surat kan setelah gelar perkara yang apa pidana apa yang ditemukan oleh yang diperintahkan lidik tadi. SPDP namanya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Bukan Tidak, itu berikut Pak. Artinya gini, bisa ditahan atau tidak, ancaman hukumannya di atas 5 tahun wajib ditahan toh. Nah, dia hasil lidik kan gelar perkara. Nah, setelah didik wajib. Jadi berarti kan kalau saya ditahan langsung itu kan berarti ancaman hukuman saya harus di atas 5 tahun kan begitu. Ya. Itu berdasarkan SP2 inilah saya kalau sudah ditahan memeriksa di dalam SP2 ini itu dicantumkanlah pelanggaran hukum yang saya lakukan. Berdasarkan itulah pemeriksaan dengan pasal yang barang bukti sudah harus memang diselesaikan. Tapi kan tidak ada SP2 saya. Bagaimana dia mau meriksa saya? Memang saya tidak di BAP sebagai tersangka, tapi di BAP lah saya sebagai tersangka pencucian uang. Katanya sudah ada bukti permulaan di PPATK. PPATK katanya. Kalau saya baca di berita itu PPATK. Ya, PPATK kan itu kan yang mengetahui adanya transaksi keuangan Bapak dengan nilai 1,5 triliun. Ya. Iya, Jadi, 1,2, kadang 1,5, yang nggak jelas yang mana yang benar itu? tidak ada. Itu penipu supaya ditanggapi publik saja sehingga Ini udah Bapak langsung ngomong. kan ada bank tuh bisa diperiksa itu. Ini tidak benar juga ada 1,5 triliun Bapak punya uang. Tidak Ada yang ada. 1,2, ada yang 1,5. Jadi nggak ada uang itu. Itu disengaja namanya caranya penjahat kan supaya orang tanggapi kan begitu. Dapat. Oh nggak apa-apa, nanti lanjut dulu. Tanggung sebentar. Biar lanjut dulu, biar Bapak masih ingat. Biar nanti kami menyelesaikan. Pak, sebelum saya lupa, mau nanya Pak, berapa lama Bapak ditahan di polisi? Di kepolisian dulu. Bapak sempat ditahan nggak di polisi? Saya mulai ditangkap itu 19 Mei 2013 di depan Kompolnas. Itu pertama sekali ditahan. Jadi selanjutnya Bapak dibawa kemana dari Kompolnas? Polda Metro atau Polda dulu kan ini kan belum ada pembicaraan. Saya kan tugas di Papua, ya. Jadi tempat kejadian perkara di Papua, tapi Sorong tempat kejadian perkara. Yang tangani Polda berarti di Jayapura. Ya. Bapak dibawa ke Jayapura. Oke. Jadi tadi saya ditahan di rutan sana berapa lama Pak? Di rutan sana berapa lama ditahan? Kan dari Kompolnas kan Bapak dibawa ke Jayapura 4 bulan. 4 bulan di rutan. Kemudian Maret, kemudian April, 19 Mei, bukan Maret, 19 Mei. 19 Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, 2013. Oke. Saya menyesuaikan yang berita yang saya kumpulkan, saya baca kan. Jadi sekarang kan tadi kan cerita tadi sampai dipindahkan tadi itu. Saya yang mana pertanyaan sama saya? Saya kan apa adanya saya ceritanya. Iya. Jadi tidak ada kasus saya. Pembuktiannya di mana? Administrasi. Membuktikan itu. Makanya kan saya bilang kalau saya ada hasil gelar perkara yang dilakukan oleh yang diperintahkan tadi, berarti harus saya diperiksa di propam kan? Bapak pernah nggak diperiksa di propam? Tapi tidak ada kasus saya. Pemeriksaan saya bilang mau lari lah, mau melawan lah, bagaimana lah. Tapi Bapak pernah diperiksa propam? Iya. Tapi kalau kasus saya ini kan tidak bisa lepas. Ya. Harus ada. Kalau periksa saya pasti ada. Di Diskrimsus ada. Di Kejaksaan Tinggi ada. Kalau di Polres tidak ada. Tapi kalau di Kejaksaan Negeri, karena itu dilimpahkan karena tempat kejadian perkara adalah di Sorong.
berarti berkas saya P21 yang kan di Kejaksaan Negeri pasti ada, bisa tidak, karena dia lah dengan melaporkan setelah dipelajari, laporkan ke hakim. Hakim mempelajari, kalau sudah sesuai dengan undang-undang, dia menentukan tanggal sidang, kan begitu. Di pengadilan ada berkas itu, karena dilapor. Nanti kami bisa tanya itu. Jadi di hakim di pengadilan negeri semua kalau itu benar pasti ada putusan saya. Berkas saya pun ada, di Pasti jaksa ada. Pasti ada. Saya yakin pasti. Itu memang maksud saya tadi. Nah, untuk membuktikan benar dengan tidak perkara ini administrasi. Jadi harus jelas dulu status bapak ini apa? Apakah dipecat saat tidak hormat? Tidak ada. Belum ada kan di lapangan itu? Saya kalau dipecat, Jangan-jangan gajinya sudah lah, masih keluar.